Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena nggak apa-apa. Baru kalian yang bergabung. Kita tunggu temannya. Assalamualaikum Caca, apa kabar? Assalamualaikum Gwen, apa kabar? Ya, suara Butika kedengeran nggak sama kalian? Kedengaran. Kedengeran ya, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik ya. Kalian pada puasa hari ini? Puasa. Puasa, alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran sampai kalian nanti azan maghrib ya. Oke. Sambil menunggu teman-temannya ikut bergabung, kita berdoa terlebih dahulu. Siaga? Siap duduk rapi. Ya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita membaca hamdalah bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum Alifa, apa kabar? Baik. Selamat bergabung. Ya, sambil menunggu teman-teman ikut bergabung, Bu Tika absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, Bu Tika absen dulu ya. Nazwa. Lalu Alifa. Al-Khalifi. Alvin. Azia. Dejan. Zaid. Hafiza. Khaira. Hafiz. Gwen. Hadir. Lydia. Hadir. Syafiq. Hadir. Adli. Al. Dafa. Rafiki. Rafka.
Rikza, Anes, Putra, Caca. Baik, semuanya didengar dengan jelas ya berarti ya. Ya. Oke. Oke. Di sini menyiapkan sebuah poin agar memudahkan anak-anak dalam memahami materi yang kita kerjakan yang akan kita bahas hari ini. Coba cobain deh. Iya. Assalamualaikum Anes. Dari ini. Ini. Apa kabar? Selamat bergabung. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sudah ada beberapa anak-anak yang sudah mau mengikuti kegiatan hari ini, walaupun baru beberapa yang ikut bergabung, tapi kita langsung mulai saja ya pembelajarannya. Nah, karena di pekan ini kita belajar hanya 3 hari, dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, maka pembelajaran hari ini adalah pemantapan materi agar besok kalian bisa melaksanakan evaluasi harian yang seharusnya evaluasi itu dilaksanakan hari Jumat, tapi karena pembelajarannya hanya 3 hari, jadi evaluasinya dialihkan menjadi besok. Dan hari ini kita akan pemantapan materi mengenai materi-materi yang akan dievaluasikan untuk besok. Sudah siap? Sudah. Sudah ya. Oke. Bu Tika share dulu ya materi hari ini. Apakah materinya sudah tampil di layar kalian? Sudah. Sudah ya? Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai pemantapan materi tema 7, yaitu mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita sudah masuk subtema 4, yaitu kita akan membahas tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan. Nah, di hari Jumat ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis benda-benda sesuai dengan bentuknya, warnanya, ukurannya, dan permukaannya. Nah, di sini. Nah, manusia tidak hidup sendirian. Manusia itu hidup bersama alam. Nah, ada berbagai benda di alam. Contohnya ada benda apa aja sih yang hidup, yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini? Benda apa saja yang hidup? Hewan. Hewan, lalu? Tumbuhan. Tumbuhan atau pohon, dan juga ada Orang. ya orang atau manusia, dan ada beberapa benda-benda mati yang lainnya. Nah, benda dan setiap orang itu memiliki ciri-ciri yang sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Ya, betul. Jadi dari setiap manusia, setiap hewan, dan setiap tumbuhan itu memiliki perbedaan. Sama seperti halnya pada bentuknya, warnanya, setiap benda itu pasti berbeda-beda. Terus ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai ciri tertentu. Nah, terus juga kegunaannya atau manfaatnya juga berbeda-beda setiap benda itu. Jadi sesuai dengan fungsinya. Dan jangan lupa kita harus memelihara benda-benda atau makhluk yang berdampingan dengan kita itu dengan baik. Nah, selanjutnya di sini Bu Tika mau kasih tahu. Nah, misalnya kalau misalnya bentuk benda itu biasanya bentuknya ada apa aja sih? Segi 4. Segi 4 atau persegi, betul Lydia. Ada apa lagi bentuknya? Segitiga. Segitiga, lalu? Bulat. Bulat. Ya, bulat atau lingkaran. Ya, betul. Nah, jadi
setiap bentuk benda itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat atau lingkaran ataupun sejenis bola. Lalu ada yang kotak, lalu yang persegi atau yang berbentuk kubus. Lalu ada yang berbentuk panjang, persegi panjang atau seperti balok. Ada juga yang berbentuk segitiga. Dari bentuknya berbeda-beda. Nah, terus sekarang dari warna, apakah setiap benda itu memiliki warna yang sama? Tidak, berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Pasti ada yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, ada yang warna hitam, putih, pink, abu-abu, coklat ataupun orange, dan masih ada banyak lagi warna yang lainnya. Lalu ukuran. Kalau misalnya ukuran benda itu semuanya sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda ya. Biasanya ukuran benda itu ada yang apa? Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang, betul. Ada yang sedang juga. Lalu kalau permukaan, kalian tahu nggak permukaan itu apa? Kulitnya. Ya, kulitnya atau sampulnya atau kayak apa ya? Kayak luarannya. Nah, itu tuh permukaannya itu tuh bisa halus atau kasar. Coba permukaan benda yang kasar, contohnya benda apa sih? Durian. Durian, betul. Karena durian itu buah yang memiliki duri, jadi kasar. Kalau misalnya benda yang permukaannya halus, kira-kira apa? Ya, betul. Ya, banyak ya benda-benda yang halus, contoh-contoh bendanya. Nah, selain itu, selain bentuk, warna, ukuran, dan permukaan, setiap benda juga memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Dan juga setiap benda juga bahan dasar pembuatannya juga berbeda-beda. Contohnya, di sini nanti kita akan mengetahui. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, ciri dan kegunaan benda itu berkaitan dengan bahan bendanya. Jadi kalau misalnya gini, ada benda yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari kaca, atau yang terbuat dari kertas. Lalu ada juga benda yang terbuat dari kayu, dari logam, dari kain, atau plastik. Nah, sekarang Bu Tika kasih contoh. Di sini ada satu benda, yaitu sepeda. Nah, di sini itu sepeda ini bisa terdiri dari beberapa bahan dasarnya itu dari beberapa bagian. Nah, coba kira-kira yang pertama ini untuk pegangannya, ini terbuatnya dari apa? Dari kayu kah, dari logam atau dari kaca? Logam. Logam ya. Nah, ini terbuatnya dari logam. Coba sekarang kalau misalnya ini joknya ini terbuat dari apa kira-kira? Kulit. Bisa dari kulit, lalu bisa dari apa lagi? Busa. Dari busa yang dilapisi oleh plastik ya. Lalu dari kain juga bisa. Lalu ini rodanya atau bannya ini terbuat dari apa? Karet. Ya, terbuat dari karet. Coba kalau misalnya benda yang terbuat dari kaca, kira-kira apa contohnya? Kaca spion. Kaca spion, betul. Lalu apa lagi? Lampu sepeda. Ya. Terus kalau misalnya benda yang terbuat dari kertas, tahu nggak apa? Buku. Ya, Buku. betul. Coba kalau misalnya benda yang terbuat dari kayu. Kursi. Kursi, meja, betul. Coba kalau misalnya benda, ya, benda yang terbuat dari plastik, kira-kira apa? Alat pel. Bola. Ya, ada bola, ada alat pel yang buat pegangannya, lalu ada juga jas hujan, betul? Betul. Nah, sekarang Bu Tika mau mengajak kalian untuk menebak benda-benda berikut ini. Nah, ada beberapa benda, nanti kita harus mengetahui nama bendanya apa, lalu terbuatnya dari apa, warnanya apa, lalu permukaannya pun apa, kegunaannya juga apa. Nah,
Di sini ada benda yang pertama. Kira-kira itu nama bendanya apa? Botol. Botol. Kira-kira botol itu terbuat dari apa sih? Plastik. Dari plastik ya. Ada juga yang dari kaca, betul. Lalu warnanya apa? Warna botol ini? Biru. Biru atau bening? Biru bisa, bening bisa. Lalu permukaannya kira-kira kasar atau halus? Halus. Halus. Halus ya. Lalu kegunaan botol untuk apa? Air. Bisa air. Ya, Isi untuk apa? air. Tempat air minum. Oke, betul. Sekarang lanjut. Gambar yang kedua ini gambar apa? Panci. Panci. Iya, betul. Ini ada panci. Panci terbuat dari apa? Logam. Betul, dari logam. Warnanya apa? Abu. Abu-abu. Pinter. Ya, kira-kira permukaannya halus atau kasar? Halus. 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 Lalu kegunaannya untuk apa sih? Kalau panci? Masak air. Ya, untuk apa peralatan masak ya, yaitu untuk merebus sesuatu, masak air, betul. Sekarang gambar yang ketiga itu gambarnya apa? Kursi. Kursi. Kursi terbuat dari apa? Kayu. Dari kayu. Warnanya apa? Coklat. Coklat. Permukaannya halus atau kasar? Halus. 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 Lalu kegunaan kursi itu apa? Duduk. Duduk. Untuk duduk. Nah, lalu selanjutnya ada gambar apa setelah kursi? Bola. Bola. Ya, bola basket ya. Bola basket itu terbuat dari apa kira-kira? Karet. Karet, betul. Karet. Kalau misalnya bola basket itu terbuat dari plastik, apakah bisa dipantulkan? Tidak. Tidak, ya. Bisa. Ya, lalu warna bola basket apa? Oranye. Orange. Lalu permukaannya kira-kira kasar atau halus? Halus. Halus. Kegunaannya untuk apa? Bermain bola. Bermain bola atau dimainkan saat berolahraga ya. Selanjutnya setelah bola ini ada apa? Karpet. Karpet atau selimut? Selimut. Selimut ini ya. Selimut terbuat dari apa? Kain. Ulu. Dari kain. Terus warna selimut yang ada di gambar warnanya apa? Hijau. 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 Lalu Oranye. orange, oranye, betul. Lalu permukaannya kira-kira halus atau kasar? Halus. Halus. Selimut kegunaannya untuk apa? Tidur. Ya, untuk Hangatin tidur, untuk menghangatkan tubuh ya. Nah, selanjutnya setelah selimut, itu ada gambar apa? Tahu nggak ini apa? Mangkok. Mangkok. Ini apa? Ini ada penghapus papan Tulis. penghapus papan tulis. Kira-kira terbuat dari apa? Busa. Plastik. Dari plastik ya. Terus ada kainnya, dilapisi kain. Lalu warnanya warna apa itu? Warna oranye. Orange dan warna ungu ya. Ada warna ungunya sedikit. Lalu permukaannya kira-kira halus atau kasar? Halus. Halus. Ya, digunakan untuk apa kegunaannya? Menghapus. Penghapus. Menghapus tulisan, betul. Selanjutnya yang terakhir, ini ada gambar apa? Gambar ban. Gambar ban. Ban. Ya, betul. Ban terbuat dari apa? Karet. Dari karet. Warnanya apa? Hitam. Hitam.
Hitam atau abu-abu itu? Aku. Abu-abu ya. Lalu permukaannya halus atau kasar? Halus. Halus. Halus atau kasar? Kasar. Kasar ya. Terus kegunaan ban untuk apa? Berjalan. Untuk menggerakkan ya, untuk menggerakkan atau menjalankan Mobil. kendaraan. Ya, baik itu di mobil, di motor dan bisa juga di sepeda. Betul? Jadi ya, jadi kalian sudah tahu ya untuk apa? Alat-alat benda-benda yang setiap benda itu memiliki perbedaan dari bahan pembuatannya, dari warnanya, dari permukaannya, dari kegunaannya itu pasti berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada sebuah benda. Nah, kita akan menghitung jumlah benda-benda berikut ini. Nah, soal yang pertama di sini ada Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu tidak sengaja memecahkan sebanyak 12 gelas. Nah, gelas Ibu yang tersisa adalah kira-kira ini soalnya pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Kenapa pengurangan? Kenapa pengurangan? Ada yang tahu? Karena Karena ada yang pecah. Karena ada yang pecah, lalu ditanyakan sisanya. Kalau misalnya ada soal ditanyakan sisanya, berarti itu soalnya itu dengan cara pengurangan. Betul. Berarti berapa diambil berapa kira-kira? 30. 30 diambil 12. Nah, kalau misalnya kita kesulitan langsung menghitung di sini, kita tulis ke bawah. 30 dikurangi 12. Jumlahnya sama dengan berapa? Nah, di sini kan 0. Apakah 0 bisa dikurangi 2? Tidak. Jadi, kita harus bagaimana? Meminjam. Ya. Kita harus meminjam ke angka berapa? Ke angka 3. Berarti angka 0 itu menjadi angka berapa? 10. 10 dikurangi atau diambil 2, hasilnya berapa? 8, betul. Nah, terus yang 2-nya itu sudah berkurang atau masih tetap 3? Berkurang. Menjadi berapa? berkurang. Menjadi berapa? 9. Menjadi 2. Lalu 2 diambil 1 sama dengan berapa jumlahnya? 1. 1. Berarti 30 diambil 12. Hasilnya berapa tadi? 10. 18. 18. Jadi kita tulis di situ. Jadi 30 diambil atau dikurangi 12 sama dengan 18. Selanjutnya di sini ada soal lagi. Toko buku memiliki 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah. Nah, pensil yang toko buku yang masih utuh sebanyak. Nah, ini soalnya pengurangan atau penjumlahan? Pengurangan. Kenapa? Ya, kenapa ini dibilang soal pengurangan? Karena yang patah. Ya, karena ada beberapa pensil yang patah. Nah, sekarang di sini ditulis. Jadi berapa dikurang berapa? 6 dikurang 24. Ya, 46 dikurang 24. Kita hitung ke bawah. Berarti berapa? Kita hitung dulu yang satuannya. 6 diambil 4 sama dengan berapa? 2.
2. Lalu 4 diambil 2, berapa? 4 diambil 2. Jadi hasilnya 2. berapa? 22. 22, betul. Hasilnya sama dengan 22. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Bu Tika punya soal. 56 dikurangi 23. Berapa hasilnya? Apakah ada yang bisa menjawab? 6 diambil 3. Berapa? Berapa, Gwen? 34. 34, 32 atau 33? 33. 33. Lanjut. Di sini ada 87 dikurangi 37. Hasilnya berapa? 1. 50. 50 berapa? Apakah 50? 50 berapa? Iya, 51. Betul. Lalu sekarang selanjutnya ada 96 dikurangi 86. Berapa hasilnya? 10. Betul, hasilnya 10. Selanjutnya, di sini ada soal 65 dikurangi 31 sama dengan berapa? 24. 34 hasilnya, ya. 34. Selanjutnya, di sini ada 76 dikurangi 55. Kira-kira hasilnya berapa? 21. Betul, pinter. Lalu sekarang di sini ada 57 dikurangi 17. Kira-kira berapa hasilnya? 40. Pinter. Hebat. Lalu sekarang 46 dikurangi 41. 5. Berapa? 5. Betul. Sekarang yang terakhir. 35 dikurangi 11. Hasilnya sama dengan berapa? 24. Hebat. Apakah kalian sudah paham bagaimana cara mengurangkan bilangan-bilangan? Sudah. Sudah. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung bisa harus banyak berlatih dan belajar soal pengurangan dan penjumlahan di rumah dengan cara bersusun pendek ya. Iya. Nah, ya betul. Nah sekarang setiap orang itu memiliki perbedaan. Nah, tidak sama. Berarti ada yang membutuhkan dan ada yang harus ada yang membantu. Nah, kira-kira dari beberapa kegiatan yang ada di bawah ini adalah merupakan hal yang baik atau yang tidak baik. Kira-kira menurut kalian, gambar yang pertama di sini, kira-kira ini hal yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Kenapa kenapa dia melakukan kenapa dia tidak melakukan hal yang baik dan melanggar aturan? Kegiatan apa yang dia lakukan? Mencoret dinding. Ya, mencoret dinding. Berarti ini hal yang tidak baik. Lalu sekarang, nah di sini ada beberapa anak sedang bermain. Tapi menurut kalian, apakah ini kegiatan yang mereka lakukan ini sudah mematuhi aturan atau belum? Belum. Kenapa? Kenapa? Mengejek. Ya, ada yang mengejek, lalu yang belakangnya itu ada yang berebut mainan. Berarti ini hal yang tidak baik. Lalu selanjutnya kira-kira ya,
di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh Siti. Kira-kira ini hal yang mematuhi aturan atau tidak? Mematuhi aturan Ya, kenapa dia mematuhi? karena membereskan tempat tidur. Ya, karena Tidur. membereskan tempat tidur. Ya, sama seperti kalian. Setiap harinya sekarang kalian harus melaporkan atau melakukan kegiatan amalan baik di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kalian tidak melakukan amalan baik ya. Nah, lalu di sini ada juga kegiatan apa ini? Menjenguk teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit. Ini hal yang baik atau tidak? Baik. Baik, betul. Lalu selanjutnya di sini ada kegiatan apa lagi? Baik. Ya, kegiatan yang baik. Nah, memang kegiatan ini menunjukkan apa? Berbagi apa? Bersama kepada anak anak yatim ya. Nah, lalu di sini ada anak yang sedang bermain. Apakah hal yang dia lakukan itu baik? Apakah main perosotan itu sudah dilakukan dengan benar? Tidak baik. Tidak baik. Seharusnya dia naiknya lewat mana? Lewat tangga. Lewat tangga. Apakah kalian pernah melakukan hal seperti itu? Tidak pernah ya. Tidak. Lalu di sini ada kegiatan apa? Apakah ini hal yang baik? Tidak. Baik atau tidak? Baik. Baik ya. Lalu yang terakhir, di sini ada gambar yang kegiatan yang dilakukan Siti baik atau tidak? Baik, betul. Jadi sekarang karena kita sudah kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan yang baik. Karena apa? Karena kegiatan baik yang kita lakukan akan berlipat ganda pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Puasa. Ya, di bulan puasa, betul. Nah, selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa gerakan. Nah, gerakan meliukan tubuh, gerakan melentingkan tubuh dilakukan untuk melatih kelenturan tubuh. Jadi, beberapa kegiatan olahraga seperti yang ada pada gambar, lalu senam seperti ini, dan ada beberapa gerakan. Nah, ini adalah melentingkan atau meliukan badan. Nah, ini adalah merupakan kegiatan untuk melatih kelenturan tubuh. Ada juga nih olahraga atau permainan yang kita meliukan badan, yang alatnya itu berbentuk lingkaran. Apakah ada yang tahu itu nama alat olahraganya apa? Hula hoop atau simpai namanya. Nah, jadi ini adalah kegiatan untuk melakukan apa? Meliukan tubuh, melentingkan tubuh yang dilakukan untuk melatih apa? Otot kelenturan tubuh. Nah, materi yang sudah Bu Tika sampaikan sudah habis. Apakah kalian sudah paham? Sudah ya. Nah, tadi Bu Tika sudah menyampaikan beberapa materi mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Lalu proses soal pengurangan, dan tadi beberapa kegiatan yang sudah mematuhi aturan dan tidak. Dan ada juga beberapa gerakan yang bisa melatih untuk kelenturan tubuh kita, betul? Apakah dari materi yang Bu Tika sampaikan ada yang mau kalian tanyakan? Tidak. Udah. Oke. Udah paham semua? Udah ya. Nah, maka dari itu Bu Tika cukupkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Ananda Solihah yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat walaupun sedikit kepada kalian. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa membaca surat Al-Asr, membaca doa penutup majelis.
Siaga. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum Bu Tika tutup, kalian boleh melihat ke kamera dan dalam hitungan 3 kalian senyum ya. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah ikut berpartisipasi. Semoga kalian bisa menjalankan puasa dengan lancar. Semoga hari ini kalian puasanya sampai maghrib ya. Amin. Amin. Ya, Bu Tika titip salam untuk ayah dan bunda di rumah. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam. Mati.